selamat pagi. Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita bertemu lagi di Habatus, kita akan belajar firman Tuhan. Kalian sehat semua? Ayo kita semangat, kita berdoa terlebih dulu. Ayo. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu kami ada pada hari ini. Untuk kami kembali belajar firman Tuhan. Tuhan, berikan pengertian kepada kami supaya firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami dan kami melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau kalian ada yang menyaingi di sekolah, di tempat bermain, dimanapun kalian berada, ada orang yang lebih pandai, lebih bisa segala sesuatu, kalian merasa terkalahkan misalkan, apakah kalian marah terhadap orang itu atau tetap berteman baik? Ayo, nih kita hari ini akan belajar apa sebenarnya yang harus kita lakukan jika ada orang yang lebih dari kita, kemampuannya, kepandaiannya, segala sesuatunya. Apakah kita akan marah terhadap orang itu atau kita tetap berteman baik supaya kita juga melihat bagaimana orang itu bisa berhasil, ya? Yuk kita baca Matius 2 ayat 16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Apa yang terjadi? Raja Herodes, seorang raja yang berkuasa pada saat kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Karena dia merasa tersaingi dengan lahirnya Yesus ke dalam dunia ini, dia takut kalau ada seorang raja yang akan memerintah dan mengalahkan dia. Akhirnya dia meminta para Majus untuk memberitahukan kepada dia di mana Yesus yang sudah lahir itu. Tetapi para Majus tidak kembali lagi kepada dia, tidak menginfokan kalau Yesus itu ada di mana, ya. Sehingga dia marah besar dan dia mau semua bayi-bayi yang lahir, terutama yang di bawah 2 tahun umurnya, dimusnahkan, dibunuh. Mengerikan ya, karena Raja Herodes takut tersaingi oleh Yesus Kristus yang baru lahir. Sehingga dia minta para pasukannya untuk membunuh bayi-bayi yang baru lahir sampai anak di usia kurang dari 2 tahun. Adik-adik, kita dapat melihat di sini jika seseorang berhasil dan ada di puncak posisi, ya, kedudukan, sehingga orang itu takut disaingi, ya. Adik-adik jangan pernah takut. Kalau ada temanmu yang lebih baik, lebih pintar, kemampuannya lebih hebat dari kamu, kamu jangan pernah tersakiti atau takut tersaingi. Karena Tuhan menciptakan setiap orang dengan kelebihannya masing-masing, dengan fungsinya, dengan kegunaannya, dengan tujuan Tuhan masing-masing, ya. Jen dan Babang misalkan tidak usah bersaing. Kemudian Samuel dengan Orpa misalkan
atau Efra tidak juga harus bersaing, tetapi sama-sama melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita taat setia kepada Tuhan, kuasa Roh Kudus akan memimpin kita. Kita banyak baca firman Tuhan, nanti kita akan dituntun oleh firman Tuhan tersebut supaya kita melakukan hal-hal yang benar, yang baik di mata Tuhan. Dan tidak perlu kita takut terhadap siapapun yang lebih hebat dari kita, karena Tuhan punya rencana atasmu masing-masing. Untuk apa anak-anak diciptakan oleh Tuhan? Masing-masing ada tujuannya. Jadi ikutilah firman Tuhan dalam hidup di dalam dunia ini. Tidak perlu kita melihat bagaimana teman kita, tidak perlu kita takut bagaimana teman kita berhasil, tetapi kita hanya bisa berteman, bersahabat dengan semua orang-orang tersebut yang lebih dari kita. Nanti kita akan melihat apa sih, bagaimana sih Tuhan melakukan sesuatu yang hebat atas orang itu. Nah, Tuhan juga pasti akan memakai kalian menjadi hebat di mata Tuhan dan manusia, karena punya tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Asalkan kita dengar-dengaran, setia, taat kepada firman Tuhan, nanti kalian pasti menjadi hebat loh, karena kalian menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kalian. Jangan pernah sombong, karena semua kehebatan itu diberikan hanya oleh Tuhan, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kebaikan kita. Ingat ya, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, kepandaian, kecepatan mungkin dalam kalian mengerti segala sesuatu, itu karena Tuhan mau menyelesaikan rencananya di dalam hidup kita semua. Karena itu dengar-dengaran, tidak perlu marah, apalagi sampai tadi membunuh. Itu bukan anak Tuhan, bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Herodes itu kejahatan. Tuhan marah melihat anak-anaknya yang suka iri, membunuh apalagi, ya. Nah, marah karena merasa tersaingi. Tetapi kita belajar banyak dari firman Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita harus mengasihi, menyayangi setiap orang yang ada di sekitar kita. Jadi tidak perlu merasa tersaingi. Tetaplah dekat kepada Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga kalian meraih apa yang kalian rindukan, apa yang kalian ingin capai bersama dengan Tuhan. Nah, sesudah kita berhasil meraih kesuksesan, keberhasilan, Tuhan yang dimuliakan, bukan kita. Mengerti? Ya, kita mulai melakukannya ya. Kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau mengajari kami untuk tidak merasa tersaingi oleh teman kami yang lebih hebat. Tetapi supaya kami belajar dari mereka, apa yang membuat mereka berhasil. Kami harus lebih dekat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, setia baca firman Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan, dengar-dengaran, taat kepada perintah orang tua dan kepada perintah Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk kami bisa mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.